Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Fajar Prestia akan menjelaskan secara singkat mengenai pembahasan satu semester ini tentang mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh dosen Dr. Haji Siti Nurhayati, sarjana hukum Islam, Magister Hukum. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Komponen-komponen dalam pembangunan ilmu terdiri dari fakta, teori, fenomena, dan konsep. Ciri-ciri mempunyai batasan dan ruang lingkup. Dan kedua, metode dalam membuktikan kebenaran. Ketiga, sistematis. Keempat, terbukti untuk dikaji kebenarannya. Fungsi penelitian untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi untuk pembangunan ilmu, pengetahuan, dan permasalahan umat Islam, umat manusia. Jawaban dari permasalahan menggunakan pendekatan ilmu scientific approach. Yang selanjutnya melahirkan scientific method. Teori berkembang diawali oleh pemahaman teori, selanjutnya menghasilkan hipotesis, melakukan hipotesis dipelore secara cara melakukan observasi yang pada akhirnya menghasilkan generalisasi. Yang kedua, variabel penelitian adalah suatu atribut nilai sifat dari objek, individu, atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dari lainnya yang terletak ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel, yaitu variabel dependen, variabel moderator, keempat variabel intervening, kelima terakhir variabel kontrol. Yang ketiga yaitu rancangan penelitian. Seorang desainer sebelum membuat sebuah ilustrasi atau animasi selalu membuat rancangannya terlebih dahulu, sama halnya dengan penelitian. Seorang peneliti sebelum melakukan penelitian selalu membuat rancangannya terlebih dahulu agar terstruktur. Yang pertama, komponennya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian. Kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, hipotesis penelitian. Keempat, asumsi dan keterbatasan penelitian. Kelima, batasan konsep atau variabel atau istilah. Keenam, pentingnya penelitian. Ketujuh, populasi dan sampel penelitian. Kedelapan, subjek penelitian. Kesembilan, sumber, metode, dan instrumen pengumpulan data. Ke-10, rancangan eksperimen. Ke-11, metode pengolahan dan analisis data. Yang keempat, research objective. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang didapatkan setelah penelitian selesai. Untuk penulisan biasanya ditulis dalam bentuk pernyataan dan biasa diawali dengan kata ingin mengetahui. Tujuan penelitian harus dinyatakan secara objektif. Yang pertama, tujuan penelitian kualitatif, dan kedua, tujuan penelitian kuantitatif. Dan jurusan hukum ekonomi syariah menggunakan tujuan penelitian kualitatif. Kelima, library research. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, data, dokumen, internet, dan sebagainya, dan lain-lain. Yang seterusnya yaitu case study. Studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Karena kurangnya pemahaman mengenai studi kasus, sering menemukan masalah menggunakan pertanyaan apa dan bagaimana saja, sehingga jawaban atau temuan penelitian kurang mendalam.
pemetaan bagaimana menanyakan proses di mana terjadinya suatu peristiwa, sedangkan pertanyaan mengapa, why, mencari alasan, reasons, mengapa peristiwa tertentu bisa terjadi. Yang terakhir yaitu fenomenologi. Fenomenologi yaitu suatu studi untuk memberikan gambaran tentang suatu arti dari pengalaman beberapa individu mengenai suatu konsep tertentu. Fenomenologi berusaha untuk mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan. Sekian penjelasan secara singkat yang saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.